Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Raja selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum ini, beserta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anggi Deftami dari kelas 1 Ilmu Komunikasi KI akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi di dalam pikiran manusia. Kemudian, pikiran ini merangsang perilaku, dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Lalu, definisi teori psikodinamika menurut para ahli. Ada dua tokoh yang mencetuskan teori psikodinamika ini. Yang pertama, Sigmund Freud merupakan seorang Austria, keturunan dari Yahudi, dan juga merupakan pendiri aliran psikologi analisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurutnya, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu yang pertama, sadar atau conscious, yang kedua, prasadar atau preconscious, yang ketiga, tak sadar atau unconscious. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku manusia, serta didasarkan pada hasrat seksualitas yang awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Metode Freud yang digunakan untuk menyembuhkan penderita tekanan psikologi yaitu ada 2 metode. Yang pertama, asosiasi bebas, dan yang kedua, analisis mimpi. Pencetus teori psikodinamika yang kedua adalah Erik Erikson. Erik Erikson lahir di kota Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902 dan meninggalnya di kota Harwich, Amerika Serikat di umur 91 tahun. Erikson ini merupakan seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori 8 tahap perkembangan manusia. Erikson ini terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Sigmund Freud. Baiklah, kita akan masuk ke contoh teori psikologi dinamika, yaitu teori perkembangan anak menurut Sigmund Freud. Perkembangan jiwa atau kepribadian seseorang ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosioefektif. Apa itu sosioefektif? Sosioefektif ini adalah ketegangan yang ada pada diri seseorang untuk ikut menentukan dinamika di tengah-tengah lingkungannya. Freud membagi struktur kepribadian atau jiwa seseorang ini menjadi 3 tahap, yaitu id, atau bisa kita sebut dengan nafsu, keinginan atau hasrat. Yang kedua, ego, bisa kita sebut juga dengan akal.
Yang ketiga, super ego. Bisa kita sebut juga dengan hati nurani. Teori perkembangan anak menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, ada 8 tahap perkembangan ketika kita melalui siklus kehidupan. Masing-masing tahap di sini terdiri dari tugas perkembangan yang khas dan mengedepankan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapinya. Semakin berhasil individu menghadapi krisis, akan semakin sehat perkembangan mereka. Baiklah, yang terakhir yaitu contoh kasus teori psikodinamika di dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memaparkan satu contoh, yaitu saya memiliki teman, dan teman saya ini pernah mengalami trauma yang sangat berat, yaitu diperkosa oleh keluarganya, sehingga dia sangat membenci orang yang telah memperkosanya ini. Lalu dia dibawa oleh kedua orang tuanya ke psikolog. Psikolog ini mencoba menggali informasi dengan membuat klien mengingatnya, mengingat apa yang terjadi pada masa itu. Kemudian teman saya ini diberikan katarsis atau pelampiasan. Apa itu katarsis atau pelampiasan? Katarsis atau pelampiasan ini yaitu sebuah ruangan di mana klien dapat mengekspresikan kemarahannya, seperti berteriak sekeras-kerasnya di dalam ruangan katarsis, atau seperti meninju apapun yang ada di sana. Ini merupakan contoh kasus dari asosiasi bebas, di mana klien dibiarkan untuk memunculkan ketidaksadarannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.